Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Kembali lagi kita pada Renungan Harian GKJ Purwantoro, Selasa 1 Agustus 2023 bersama saya, Ibu Lydia Ehuta Galung. Sebelum kita masuk dalam renungan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, Bapa yang Maha Kasih, kami datang di dalam hadirat-Mu pagi hari ini, membawa keberadaan kami, membawa hidup kami. Biarlah tuntunan-Mu yang menuntun kami, agar kami terus dalam lindungan-Mu, dalam kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Renungan hari ini terambil dari Markus 5 ayat 25 sampai 34. Begini bunyinya, 25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan dia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini mendesak-desak dekatmu. Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus dan memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Terpujilah nama Tuhan, dan berbahagialah kita yang mendengarkan dan melakukan di keseharian kita. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, tema kita pagi ini ialah iman seorang wanita. Renungan pagi ini kita mau belajar dengan seorang wanita yang memiliki iman kepada Yesus begitu besar. Dia mengalami sakit yang belasan tahun lamanya. Secara manusia dia sudah lelah menghadapi sakit penyakitnya. Saudara, pernahkah saudara mengalami luka atau tergores sehingga mengeluarkan darah? Rasanya tidak nyaman saat itu, bukan? Terus bagaimana dengan perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun? Rasanya tidak bisa membayangkan. Pada ayat 26 diceritakan, wanita ini telah menghabiskan semua yang ada padanya. Tetapi hasilnya nihil, bahkan semakin memburuk. Ketika dia sudah lelah, dia mendengar tentang Yesus. Saat itu dia memiliki iman. Katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Pada ayat yang 34, Yesus menjawab doa dan dia sembuh. Saudara yang terkasih, pada saat ini apa yang menjadi pergumulan kita? Mungkin kita sudah putus asa, atau kita tidak tahu apa yang kita lakukan lagi. Pagi ini mari kita memiliki iman kepada Yesus dengan segenap hati. Seperti wanita pada bacaan pagi ini, dia menaruh seluruh keberadaannya kepada dan kepercayaannya kepada Yesus, sehingga Yesus kagum akan iman wanita itu, dan pendarahannya berhenti. Seketika itu dia sembuh. Saudara yang terkasih, kita juga bisa menerima kesembuhan atau keselamatan kalau kita memiliki iman yang teguh kepada Yesus, dan kuasanya masih sama, bisa kita alami sampai saat ini. Apakah kita mau memiliki iman yang teguh kepadanya? Banyak orang yang tidak bisa menaruh iman yang teguh kepada Tuhan
karena menganggap masalah lebih besar dari kuasa Tuhan. Secara tidak langsung sering meragukan Tuhan. Atau kita tidak tahu, hanya saja kembali kepada kita. Upaya apa yang kita lakukan untuk Tuhan bisa kagum akan iman kita kepadanya. Berusahalah agar Tuhan Yesus kagum akan iman kita. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami belajar memiliki iman yang besar kepadamu. Berikan kami kemampuan untuk kami bisa mempercayakan apapun yang kami alami kepadamu. Karena kami percaya Tuhan Yesus adalah sumber segalanya. Ampuni kekurangan kami. Dalam kuasa-Mu kami serahkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.